Sambil saya ulangi sedikit, jadi yang di tengah-tengah ini itu adalah list project yang sudah pernah dikerjakan gitu ya. Kalau belum ada berarti masih kosong. Nah, satu hal mengenai Android Studio, ya ini yang mungkin perlu diingat gitu ya. Itu pas buka Android Studio ini, itu dikoneksikan internet dulu gitu. Kadang masalah utamanya daripada kita bingung, muncul bingung error macam-macam itu dikoneksikan internet dulu, nggak apa-apa. Jadi kadang dia secara otomatis itu minta download library atau file-file yang diperlukan gitu ya. Oke, lebih kurang seperti itu sih. Ini koneksi internet saya kok mati, no internet access. Oh ada ya. Oke, mungkin yang sudah mencoba bagaimana caranya membuat project baru. Ayo silakan. Ada yang tahu? New project ya. Kalau yang ini apa? New project Flutter. Ada nggak di tempat kalian? Ada. Ada. Kalau nggak download plugin ada nggak? Teman-teman yang lain ada nggak ini new Flutter project? Nggak ada ya. Berarti kita pilih yang new project dulu. Nah seperti ini. Nah di tampilan ini itu diberikan opsi, kayak dikasih template, kayak dikasih bantuan gitu ya, mau bikin apa gitu, mau bikin aplikasi yang tampilannya basic, berarti sudah ada floating button ini ya, yang kayak tombol di kanan bawah itu ya, terus ada action bar-nya segala macam, lalu ada juga bottom navigation ya, itu sudah dibuatin. Jadi yang di bawah itu sudah dibuatkan. Jadi ini kita milihnya yang phone and tablet ya, berarti ya. Nah ini kita juga bisa buat yang untuk device Wear OS. Ini kira-kira untuk apa? Smartwatch, jam tangan. Bisa juga untuk development Android TV. Ya kita pilih yang ini aja ya. Saya juga nggak pernah yang bikin yang ini. Pilih yang phone dan tablet. Nah karena kita baru belajar, kita from scratch ya, yang empty dulu. Jadi belum ada komponennya apa-apa, masih blank gitu ya. Lalu di next saja. Nah ini ada form-formnya ya, isiannya ya teman-teman ya. Project name-nya apa misalkan. Untuk latihan satu ini kita coba bikin yang sering kita lakukan ya. Biasanya bikin apa? Kalkulator. Pinter. Kalkulator 10 PPLG 2. Nah, package name. Teman-teman perhatikan kalau ketika saya ngetik project name-nya ini, package name-nya itu ikut keubah ya. Nah ini abaikan saja, jangan ya nggak apa-apa lah, example kalkulator bla 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 ini abaikan dulu aja, nggak apa-apa. Biarkan dia terbentuk apa adanya ketika kita mengetik name-nya itu ya teman-teman ya. Terus save location-nya, jadi di mana kita akan menyimpan si project ini gitu ya. Terus ada di sini language. Kalau diklik ada pilihannya apa aja? Java sama Kotlin. Java sama Kotlin. Yang Kotlin nanti dulu. Yang Kotlin nanti itu buat pengayaan ya. Kita fokus ke Java native dulu. Gitu ya. Bukan di bagus Java, bukan loh ya. Ini kita karena kalian di semester 1 belajarnya bahasa apa? Java ya teman-teman ya. Berarti kita lanjutnya yang Java dulu. Nah terus ini minimum SDK. Minimum SDK-nya ini API 21 Android Lollipop. Your app will run on approximately 98.8% of devices. Artinya apa? Wah ngantuk.
Apa? Artinya apa? Minimalnya lollipop. Minimalnya lollipop. Berarti kalau HP-nya kalian tahu seri OS kalian apa? Apa? Android, Pak. Iya, iya, Android. Androidnya apa? Pi. Kayaknya berdasarkan seri-seri makanan ya. Tapi yang mulai berapa itu sudah enggak lagi gitu. Jadi sebelum lollipop apa? JK, JK, Jelly Bean sama KitKat. Kalau HP-nya KitKat atau Jelly Bean bisa nggak aplikasinya dijalankan? Nggak bisa ya. Berarti di sini keterangannya minimal itu lollipop. Ya itu sudah rendah sih. Itu sudah rendah sih. Saya yakin HP-nya di sini sudah di atas sekian semua ya. Lollipop, setelah lollipop apa? Marshmallow. Berarti ya itu sudah bisa. Marshmallow, terus apa lagi? N apa? Nugget. Terus Oreo. Terus pie. Terus apa? Q. Jadi apa? Salah. Ketan. Nah, bercanda. Oke. Terus ya kita kalau gini, Pak, kenapa nggak 100% aja gitu? Berarti kita taruh minimal SDK-nya itu yang Jelly Bean lah atau KitKat atau apalah ya, yang di bawah banget tuh. Nah sebenarnya kita nggak bisa ya 100% tuh nggak bisa, karena kalau terlalu rendah aplikasinya bisa berjalan di Jelly Bean, KitKat, bahkan sebelum itu apa? Sebelum Jelly Bean apa? Apa? Es krim sandwich ya itu ya. Itu apa namanya? Library atau komponennya, karena dia sudah sangat lama, itu nanti malah yang baru nggak bisa dapat update. Jadi malah saking lamanya tampilannya kan beda dengan Android yang baru ini gitu, malah jadi agak susah gitu ya. Jadi menurut saya it's okay kalau 98,9% itu kita anggap sudah inilah ya. Berarti jangan terlalu tinggi ya, jangan terlalu tinggi juga, minimum SDK-nya P gitu. Jadi yang kan masih ada tuh, yang masih seri-seri yang lollipop, marshmallow ini kan masih ada ya. Nah itu malah nggak bisa. Kalau sudah kita finish saja. Oke, ini tiba-tiba ditodong apa ini? Download ya. Ya udah nggak apa-apa. Padahal kemarin ketika saya coba buat new project di sini itu nggak apa-apa sih. Ya udah ini ditunggu saja. Ini diklik finish saja. Setelah ditunggu, nah ini ya kita auto cek kanan bawah. Nah di sini masih ada loadingnya ya teman-teman ya, masih ada loadingnya. Kalau loading ini, ketika pas loading ini jangan iseng, ini kalian klik macam-macam, biarin saja dulu sampai processing ini, download atau processing apalah ini, indexing atau apa ini, itu sampai selesai dulu. Nah, oke. Wah, download lagi. Sama nggak kayak punya kalian atau beda? Untuk awalnya ya. Oke, karena laptop ini saya juga jarang sekali buat new project, mungkin dia butuh update sejak terakhir saya buat natif. Mungkin kalau yang PC saya masih
PC yang di ruang guru masih updated ya. Kalau ini mungkin butuh update. Ya it's okay, nggak apa-apa. Sambil ditunggu saja. Prosesnya tidak akan selama itu ya. Ini kebetulan setelah berapa menit progress loading di sebelah kanan bawah sudah selesai, sudah clear. Nah, dengan seperti ini kita siap buat coding ya. Perhatikan yang di sisi kiri, perhatikan dulu. Di sini kalau kalian sambil dilihat punya kalian juga ya, kalau sukses terbentuk projectnya tidak ada indikator atau message error segala macam itu. Nah tadi bener apa yang dikatain teman kalian atau kalian pengalaman sendiri, kalau misalkan koneksinya nggak bagus jadinya aneh gitu ya, muncul garis merah error atau apa segala macam tuh ya. Itu kalau terjadi seperti itu coba koneksinya dipastikan lagi, lalu kalian klik tengok di kanan atas ini ada logo apa ya ini, kayak gajah itu ya, itu gajah atau apa itu, gajah ya, itu diklik saja. Itu seperti membuild projectnya lagi, dia akan mengulangi lagi untuk konfigurasinya. Nah ini kebetulan nggak error ya, sudah tidak perlu di ini ya. Oke, lebih kurang seperti itu sih. Yang tampil di tengah ini adalah codingnya, main activity titik Java, berarti bahasanya Java. Ini codingnya ini saya kira teman-teman sudah tidak asing. Apa itu package, apa itu import, public class, extend, ini sudah kita bahas di semester kemarin. Lalu ada on create, nanti dulu ya, kalau codingnya nanti dulu ya. Kalau codingnya nanti dulu. Saya mau cek di struktur projectnya ini. Pastikan ini drop down ya teman-teman ya. Kalau yang apa ini ada logonya apa itu, logonya Android ya, kayak apa robot hijau itu ya, kayak apa Magic Jar ini. Kalau saya dulu ini kayak Magic Jar gitu ya. Itu pastikan di Android. Kalau kalian klik ini ada pilihannya project, package, bla bla bla. Pastikan di Android ya teman-teman. Nah terus yang terbuka aja wes. Di folder Java ada 3 folder. Yang 2 bawah itu tes. Ini ada Android test, apa tes itu ya. Itu untuk testing unit. Itu untuk pengayaan nanti dulu. Testing unit itu untuk apa nanti dulu. Source code utamanya itu berada di yang atas ini ya, main activity ya. Kalau diklik, nah ini sudah muncul di sini. Ini sudah muncul di sini. Lalu di atasnya Java ada manifest. Lalu di sini ada satu file yang namanya Android manifest.xml. Sudah pernah dibuka belum? Sudah ada yang pernah iseng ngeklik ini? Nah, munculnya seperti ini. Ada yang tahu mungkin kita analisa bareng ya di sini ya. Kira-kira gunanya manifest ini untuk apa? Ada yang sudah pernah mungkin kira-kira apa itu? Kalau saya simpulkan, saya bantu menyimpulkan, di sini file manifest ini XML, ya ini seperti apa ya? Kalau kalian kan mengenal tag HTML ya teman-teman ya. Tag HTML itu yang sudah pasti HTML, body segala macam gitu ya. Ini ada juga tag XML, lebih kurang sama.
lebih kurang sama. Di sini ada atribut-atributnya. Saya tidak membahas secara XML eksplisit, tidak secara mendalam ya teman-teman ya. Tapi kalau kita bahas di sini, ini kira-kira untuk apa? Android icon, Android label. Kira-kira untuk apa nih? Android icon berarti untuk icon apa? Icon di aplikasinya. Di aplikasi itu di mana? Di mana berarti? Di pas buka atau apa gitu? Ya nanti kita lihat ya. Lalu ada label. Terus di sini ada target API segala macam. Tema berarti untuk nuansa dari aplikasinya. Oke, ini sekilas-sekilas saja ya. Jadi kalau saya simpulkan di sini, Android Manifest gunanya untuk settingan awal, bukan settingan awal ya, maksudnya informasi-informasi atau settingan yang diperlukan di dalam aplikasinya. Misalkan, oh saya perlu men-setting ikonnya. Oke, ikonnya itu nanti muncul di menunya itu ya teman-teman ya. Ini kalau secara default sudah dibuatkan yang Android Magic Jar itu, hijau itu. Tuh ya. Terus ada icon sama icon round. Icon sama icon round. Nah, coba kalian cek di HP kalian masing-masing ya. Mungkin ada yang ikonnya itu kotak. Ikonnya kotak, lalu ada yang ikonnya lingkaran. Ada yang lingkaran mungkin? Kalau saya masih agak kotak gitu ya. Mungkin ada yang lingkaran. Jadi dia disediain gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah di sini ada activity. Nah ini yang penting. Apa itu activity nanti dulu. Apa itu activity nanti dulu. Jadi di dalam manifest itu untuk untuk mendaftarkan semua activity yang ada di aplikasi. Nah, kita tadi kalau cek di file ini ya, file Java-nya ini ya, ada satu activity, main activity. Akan selalu seperti itu, terbentuk satu activity. Nah, activity itu apa? Nanti dulu. Oke, itulah seputar manifest ya. Oke, biar gak kelamaan, jadi ada beberapa bagian dari project ini yang mungkin sambil bisa kita pelajari sambil jalan ya teman-teman ya. Oke, sudah ketemu teman-teman yang sudah selesai install file activity-nya ini? Sudah ketemu? Oke, pengertian dasar activity. Jadi di dalam nanti sebuah tampilan itu disebut sebagai activity. Nah, activity itu terdiri dari dua file Java-nya ini sendiri untuk mengatur logika dan juga file XML yang digunakan untuk mengatur tampilannya. Nah, kalau kalian cek di file Java-nya ini ada fungsi onCreate bla bla bla. OnCreate ini singkat cerita itu seperti public static void main. Jadi yang dalam file ini yang dikerjain duluan. Di sini ada set content view layout activity underscore main. Ini kalau kita kontrol klik di
dia menuju ke itu ya teman-teman ya, ada folder res, ada folder layout, ada folder activity main. Kalau di projectnya ini di mana? Berarti res tadi ya, berarti ini kita sudah menuju ke folder res. Nah, secara umum folder res ini digunakan untuk menempati apa? Kita menyimpan aset-aset yang diperlukan dalam membuat apps-nya. Tadi ada mipmap. Mipmap itu untuk logo aplikasinya. Coba saya cek manifest lagi ya. Manifest. Apa ini? Mipmap. Add mipmap. Berarti berada di folder mipmap. Nah ini. Terus ada launcher, berarti yang atas ini ya teman-teman ya. Loh ini kok folder lagi Pak? Oke, ketika saya expand, ketika saya klik lagi, di sini ada namanya kok sama semua, IC launcher semua. Kalau kita cek lagi, dalam kurungnya beda ya teman-teman ya. Itu ada HDPI, MDPI, X HDPI, double X, triple X HDPI. Ini kira-kira apa? Ada yang mungkin tahu? Apa? Resolusi. Coba cek HP-nya masing-masing. Android itu, nah ini challenge-nya ya, challenge-nya bagi Android developer ya. Android itu vendornya tuh banyak banget. Samsung, apalagi Vivo, apalagi Oppo, Oppo, terus apa? Xiaomi, siapa lagi? Dan lain segala macam ya. Huawei atau apa itu ya. Satu jenis vendor, taruhlah Samsung. Beda seri brandnya ini. Itu ukurannya layar juga beda. Ada yang kalau 4 in nggak ada ya? Ada yang HP-nya 4 in? Nggak ada ya. Paling enggak 5 in ke atas ya. Ada yang 5, ada yang 5,5, ada yang 6, ada yang 5,8, ada yang HP-nya ditekuk-tekuk itu ya. Ada yang punya HP-nya ditekuk-tekuk? Nggak ada ya. Oke. Jadi ini untuk menyediakan resolusi HP device, resolusi HP pada di layarnya itu agar teradaptasi, bisa mengadaptasi. Misalkan nanti ini saya buka satu wes. Ini yang 72 kali 72. Ini mungkin untuk HP yang relatif kecil. Tadi kan kita mungkin lollipop ya tadi ya. Mungkin HP-nya yang lollipop ada 4 in atau gimana gitu ya. Kalian juga bisa cek, nggak apa-apa. X HDPI 96. Berarti ini mungkin untuk HP yang resolusinya lebih gede. MDPI 48, X HDPI 144, resolusinya besar. Triple X HDPI 192. Ini mungkin untuk yang di tablet. Bisa juga untuk di tablet. Nah, kenapa seperti ini? Disediakan seperti ini agar performa HP-nya bisa bagus. Ada developer yang saya buat general saja satu, buatnya satu aja. Nah nanti kalau misalkan HP-nya saya ngasih satu aja deh yang triple X HDPI yang gede banget gitu ya. Ini kan mungkin peruntukannya untuk tablet ya, layarnya resolusinya gede gitu. Nah nanti kalau di tablet oke, bagus karena memang triple X HDPI. Tapi kalau yang untuk HP kecil sekali itu nanti gimana? Dia nanti akan memaksa render.
dia akan maksa apa namanya apa ya, kayak dimaksa kecil gitu. Nah jadinya dia nggak bagus, jadinya performanya nggak bagus. Itu ada map, ada drawable. Bedanya map sama drawable apa teman-teman? Ini background. Ini kalau drawable itu untuk apa ya, aset-aset gambar secara umum. Kalau map khusus untuk apa, ikonnya itu ya, biar rapi. Kalau misalkan saya buat logo aplikasi saya taruh drawable gimana Pak? Ya boleh-boleh aja, tapi ya nggak rapi gitu ya, karena ini sudah disediain gitu. Terus layout ya, tadi kita ceknya di layout ya. Kalau layoutnya saya klik, ini ada satu file XML. Nah ini seperti editor tampilan, sing pasti. Ini apa lagi nih? Kenapa saya harus begini ya gitu? Ini tampilan editornya. Kok kayak agak ini ya? Silau nggak sih? Yang belakang silau nggak? Dimatiin aja. Ya udah dimatiin aja mas. Oke. Kita identify dulu ya. Yang kanan atas. Yang kanan atas itu ada mode view-nya. Kalau mode view-nya itu desain, berarti yang tampil adalah desainernya ini. Nah, kebiasaan ya, kalian bisa sih komponen yang ini kalian drag and drop ke sini gitu ya. Tapi nggak rapi jadinya. Nanti dulu kita belajarnya yang scratch dulu. Tampilan yang ada di sini, itu bisa juga by code. Nah, kalian bisa pindah ke code-nya ini. Nah, jadi apa yang tampil di editornya tadi itu di sini. Oke, pelan-pelan. Saya tidak akan menjelaskan sejarah XML, biar dijelaskan Bu Vita nanti ya. Mungkin tanya, Bu, sejarah XML gimana gitu. Oke, bercanda. Jadi ini adalah tag XML untuk mengatur atau membuat apa yang muncul di tampilannya. Nah, kalau saya mouse over di sini, ini fokus ya teman-teman ya, 100% concentrate ya. Ada yang namanya constraint layout. Secara otomatis di bawah ini ter-highlight ya. Saya kalau ini klik ini, di bawahnya ter-highlight ya. Inilah yang namanya parent dari suatu tampilan, pembungkus utamanya. Dia pakainya constraint layout. Ini saya enter aja lah. Nah ini. Nah, untuk beginner kita ganti dulu satu blok ini ya. Awas hati-hati, tagnya itu saya hapus, yang bawah kan ngilang tuh. Saya ganti jadi linear layout. Nah, nggak usah ngetik manual ya. Linear layout ini untuk mengatur secara line apa? Garis ya? Garis. Secara urut dari baik secara dari atas ke bawah maupun dari kiri ke kanan. Kalau kalian perhatikan di kanan atas saya ini ada error. Ada error ya ini ya. Kalau kita klik di sini, dia ada, loh, mana?
ada message errornya. Biasanya ada message-nya, oh hilang sendiri. Oke. Untuk linear layout ini kita perlu set orientasinya. Tadi kan mengatur baik secara vertikal berarti gimana? Dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Apa itu? Horizontal. Kita coba dulu dari atas ke bawah. Berarti orientation. Nah ini ya. Jadi nggak usah ngetik manual, nggak usah ya. Saya ngetik ori gitu, langsung dimunculkan Android orientation-nya. Enter aja. Terus ada pilihan vertikal atau horizontal. Ini tangan saya di sini nggak ketik. Langsung muncul petiknya itu. Vertikal. Nah, ini. Pak, ini apa sih Pak? XLMNS, abaikan dulu. Yang penting itu di sini Android width sama height. Width itu adalah untuk lebar, height itu untuk tinggi. Value-nya di sini apa ini? Match parent. Match parent artinya apa kira-kira? Match parent menyesuaikan ukuran layar. Berarti ini layarnya full screen. Height-nya juga setinggi ukuran layar device-nya itu. Nah, di sini ada konteks. Konteksnya main activity. Artinya file XML ini adalah miliknya main activity. Punyanya main activity atau dia logiknya berasal dari main activity. Ya ini kalau ada C di sini ya. C itu artinya code ya. Kalau kalian klik di sini nanti otomatis pindah ke pasangannya. Jadi ini seperti pasangannya ya. Activity itu. Pak, apakah kita bisa taruh logic di activity XML ini? Nggak bisa. Jadi ini hanya pure untuk tampilan saja. Kalau nanti codingnya segala macam itu di main activity ini. Nah ini kan saya ubah nih jadi linear layout nih. Kira-kira jadinya kayak apa ya? Saya balik lagi ke desain. Nah itu nongol di situ. Oke, ini masih yang mainan yang gampang-gampang aja dulu ya. Atau kalau kalian mau split juga bisa sih, tapi layarnya jadi nggak enak banget nih. Jadi split itu adalah di sisi ini codingnya tengah ya, lalu di sisi kanannya ini itu previewnya. Kalau saya kalau ngoding ya ngoding, kalau mau lihat desain ya desain gitu sih. Nah coba di ininya ganti dengan nama kalian sendiri. Nah, berarti di dalam linear layout ini, berarti ini apa? Parent ya teman-teman ya. Berarti di dalamnya itu childnya, anaknya. Berarti harus di dalam linear layoutnya ini ya. Kalau saya taruh di luarnya linear layout error, dia nggak ngerti, dia mau ngerender apa gitu. Di dalam linear layout ini ada satu widget, ada satu komponen yang namanya adalah text view. Gunanya adalah untuk menampilkan teks, gampang ya. Ada settingannya di situ, width, height, width untuk lebar, tinggi, lalu teksnya itu untuk apa gitu ya. Nah, ini karena tadi kita pakai linear, jadi yang constraint ini dihapus juga nggak apa-apa sih, kayak menu-menuhin gitu ya, dihapus juga nggak apa-apa. Kalau di desain, oke. Nah teksnya coba kalian ganti dengan nama kalian ya. Oke, selama
development ini Pak repot Pak kalau pegang HP, debugging pakai HP repot juga. Teman-teman bisa pakai emulator. Tapi kalau emulator yang di sini gimana ya bikin emulator ya? Ada yang bisa? Help, window mana? No device ya. Oh ini lalu klik device manager. Oke. Nah ini dihindari aja lah. Ini berat banget. Laptopnya jadi panas, bisa buat ngerebus air. Nah itu ya. Saya pakainya emulator pihak ketiga. Ini bebas ya. Kalau kalian biasanya pakainya apa? BlueStack atau apa? Kalau saya pakainya ini apa namanya LD Player. Nah ini karena project tree-nya ini kalau sudah ngoding ini di head aja sih. Nah kayak gini. Jadi codingnya full screen. Oke, jadi ini banyak banget ya. Ini hasil trialnya. Dikecilin sedikit. Ini kebiasaan saya ya teman-teman ya. Saya full screen, agak saya geser sedikit ke sini. Terus nanti emulatornya di samping. Nah jadi kayak gini. Jadi apa yang mau dijalankan itu bisa muncul di sini. Nah silakan kalau mau pakai HP dicoba dulu debugging ya, siapkan kabelnya segala macam, kalian bisa lihat tutorial. Indikatornya adalah otomatis di sini di kanan atas tengah ini ya, itu muncul device listnya yang available. Di sini emulator 5554. Berarti namanya sih ya, emulatornya ini. Kalau di sini kalian pakai HP Samsung, nanti keluarnya Samsung A berapa, Samsung Xiaomi apa gitu ya. Kalau sudah untuk menjalankan projectnya ini perhatikan teman-teman, ada dua. Yang ini seperti play gitu ya, itu run. Terus yang seperti gambar apa ini? Gambar coro ini ya, gambar kecoa ini ya, itu debug. Untuk development kita klik dulu yang debug. Jadi kalau play itu gimana ya? Benar-benar oke lah saya mau play gitu, benar-benar mau dijalankan. Kalau debug kita bisa melihat log dari aktivitasnya, misalkan ada error, ada apa, nah itu bisa terdeteksi di sini. Oke, kita klik debug. Nah ini yang lama. Ketika running Gradle boot running, nah ini biarin aja, tunggu sampai selesai. Oke, sambil ini Gradle, mengenai komponen ya teman-teman ya, atau widget ya, itu banyak sekali, tidak hanya ini. Nah kita mulai dari yang sederhana dulu untuk menampilkan layar. Nah oke, itu sudah muncul. Nah ini ya, tampilannya masih scratch ya, masih ini parentnya, lalu muncul satu buah teks nama gitu ya. Kalau misalkan untuk isian, kira-kira apa untuk biar bisa kita mengisi itu? Kira-kira komponennya apa? Text view, text field, edit text. Nah itu silakan kalian bisa cek ya di dalam dokumentasinya Android atau tutorial sejenis komponen-komponen dasar. Kalau biar bisa dipencet berarti komponen apa? Biar bisa dijempet button. Nah oke, ini tadi sudah dijalankan di home-nya itu ini ya. Jadi settingannya yang ikonnya yang masih Android hijau-hijau. Terus ini namanya kalkulator. Nah ini kalau kalian mau ubah silakan. Nah ini
Misalkan di bawahnya ini apa ya? Oke, sedikit mengenai widget ya, teman-teman. Saya nggak mau di pojok kanan situ, pojok kiri situ Pak. Saya mau ini di tengah gitu. Berarti ada dua, graffiti atau layout graffiti. Graffiti ya. Center, artinya dia di tengah. Ctrl S, nggak bisa. Ini ya, rerun. Nah, natif sih. Ya, memang harus kayak gini ya. Bukan. Oh, karena dia wrap konten. Jadi dia hanya ya seplek itu. Coba kalau saya buat match parent, karena dia lebar sekali, nanti dia bisa di tengah. Jadi ini widgetnya yang ada di tengah ini, ada Android Graffiti segala macam ini adalah apa namanya? Atribut ya teman-teman ya, atribut dari widget. Nah misalkan di sini ini kok mepet banget ya Pak di atas gitu ya, mepet sama atasnya gitu ya. Biasanya apa? Margin, layout margin, marginnya yang top aja kali ya, biar nggak mepet-mepet atas gitu ya. Langsung ditembak aja 10. Nah ini kalian bisa silakan cari tahu. Nah ini tugas. Ada ukuran, tipe-tipe ukuran. Ada DP, DP apa? Beli motor, DP. Nah, ada PX, ada PT. Silakan bisa cari tahu. Singkatan dari DP, down payment. Apa? P-nya pixel ya. Disconnect. Runningnya harus ini ya. Nah itu ya, agak ada jaraknya dengan atas. Nah misalkan di sini saya ganti ya, kita bikin apa ya, kalkulator ya. Kita bikin login aja dulu deh. Login kalau sukses nanti bikin kalkulator gitu ya. Apa pindahnya itu ya, yang simpel dulu. Login. Nah saya mau apa? Teksnya jadi besar Pak. Kira-kira apa ya? Size. Kalian klik size aja. Text size. Nah ini. Kalau size itu pakainya PT ya. Coba saya ganti PT ya. Poin atau apa itu? Jadi gede banget. Ini karena masih belajar tampilannya biarin masih hitam putih dan nggak beraturan gitu ya. Itu oke nggak apa-apa. Misalkan 15 kebesaran Pak, ya udah 12. Nah sebenarnya untuk membuat layout ini nanti ada divisi UI UX-nya. Jadi nanti ada yang kayak teks itu standarnya ukuran berapa, warnanya berapa. Nah itu ada standarnya sendiri. Terus color, kalau color gimana? Teks, color. Bisa nggak ya green? Add Android, color, apa ini? Green. Nanti jadinya hijau gitu ya. Oke. Jadi kalau di sini bisa juga ya teman-teman. Kalau ketika saya set green ini, yang di sisi ininya, line-nya itu jadi kayak preview warnanya. Kalau ini diklik, nanti muncul color picker-nya. Kalau di custom ini ya, nanti muncul coloring-nya. Itu. Misalkan saya ganti birunya segini gitu ya. Nah, kalau diklik
keluar gitu ya. Di sini jadinya angka-angka. Ini kira-kira angka apa? Kode apa itu? 22 heksa desimal. Heksa ya. Jadi angka-angka ini merepresentasikan warna ini gitu. Coba dijalankan lagi. Cukup paham sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Belum ya? Misalkan kalau login itu berarti ada inputannya apa? Username sama password. Widget untuk isian adalah text field. Edit text, oke. Edit text. Klik. Nah, saya nggak ngetik loh ya. Itu langsung diminta yang harus diisi. Itu width sama height-nya. Ini width-nya kira-kira seberapa? Match parent aja ya, biarin selebar layar ya. Kalau height-nya jangan selebar layar. Edit text-nya nanti malah jadi nutupin layar semua itu. Berarti adalah wrap konten. Jadi sebesar dirinya sendiri. Terus slash. Kita ngetik slash aja langsung dibuatin ini ya. Apa ini? Tag. Close tag-nya ya. Disconnect. Install. Nah, ini. Nah, di sini mau diklik-klik bisa. Kalau isian itu kayaknya ada apa? Ada ini ya, namanya kayak kata bantunya gitu ya. Di situ harus mengisikan apa. Lalu user kalau nanti mengetikkan sesuatu, kata bantunya itu dia menghilang. Itu namanya apa? Placeholder. Tapi kalau di sini namanya apa? Placeholder. Enggak ya, salah ya. Apa? Hint ya. Hint. Kayak apa? Hint itu apa ya? Masukan gitu. Hint-nya berarti ya kata-katanya itu sih, ya username ini aja lah. Kalau panggil hint lagi itu banyak banget ya. Jadi hint itu kita bisa kontrol warnanya juga. Ya ini sih. Text color-nya juga dan segala macam. Oke. Ada username, ada password. Nah, ini ya. Ini saya kasih jurusnya sekalian ya. Ini kan kurang lebih kan password sama nih. Ini diblok aja. Lalu tekan Ctrl D. Jadi nanti duplikat di bawahnya. Nah, tapi jadinya username semua. Ya, yang satu diganti password. Nah, gini ya. Terus ini kayak mepet gitu ya, teman-teman ya. Berarti yang password ini saya kasih margin top. Ini marginnya itu dibedain sih. Margin top, margin bottom, and kalau margin doang tuh apa berarti? Ada yang tahu nggak? Auto ya, auto semua sisi. Ya udah semua sisi aja. Kita kasih 5 gitu. Jadi yang atas juga. Jadi biar dia nggak terlalu mepet juga sama komponen ini. Hah? Ukuran apa? Oh iya bener ya 5 dp. Bagus ya, sudah ada errornya ya. Kok di Flutter nggak ada soalnya. Terbawa emosi. Oke.
username sama password. Kalau password itu kan sebenarnya kalau diketikin dia jadi apa? Jadi kayak karakter ngilang-ngilang gitu ya. Itu kalau di sini atributnya apa teman-teman? Password. Enggak dong. Android password. Nah ini kalau misalkan kalian lupa ada Google, tinggal gimana browsingnya. Android, enggak saya bener lupa memang. Android, edit text, nah placeholder. Tapi kan tadi kan bukan placeholder namanya, hint kan. Nah nanti memang ini gitu, edit text, password, karakter ya. Android edit text for password. Nah ini Stack Overflow. Ada yang masih asing dengan Stack Overflow? Jangan ya. Hint displayed input text. Ini apa lagi? Nah ini input type. Kalian bisa coba ya. Just thumbed on the answer. Nah ini kalian bisa cek di sini ya. Dia kalau di upvote sampai sekian berarti dia membantu gitu ya. Kalau 0 jangan dicoba ya. Apalagi nyoba di atasnya ini ya. Ini orang tanya ya. Saya pernah gitu sih. Nah, memang skill bahasa Inggris harus ini. Waktu itu kebodohan paling bodoh ya. Ini apa lagi? Oh, ini ada ini nih. Padahal sama errornya itu, saya copy gitu. Ternyata dibaca, oh ini orang tanya gitu. Orang tanya ini di upvote sekian, berarti ada orang yang memiliki masalah yang sama. Jadi percayalah kalian tidak sendirian. Android input type, ya udah di copy aja. Kok di situ? Nah ini atau mau paste tau? Inilah yang namanya belajar. Copy paste, Pak Haji copy paste. Tapi tahu mana yang di copy paste. Passwordnya pasti jadi karakter ini kan. Tuh. Oke, mungkin